Lubus kita yang di akun Pak Agus Makto WNIO ini ya memang O-nya itu Ratu Yopopo, tapi juga orang popo gitu. Jadi nggak punya apa-apa. Artinya ya ekonominya juga ya sebagian pas-pasan, nggak punya dokumen juga. Tapi nggak apa-apa, gitu. Tetap survive juga, gitu. Puluhan tahun di sini sebagai overseer. Nah, tapi kan kita sebagai negara nggak bisa membiarkan warga kita di luar negeri tanpa kejelasan status. Oleh karena itu, kita menganggap sudah saatnya kita memberikan paspor kepada warga kita yang tadi ternyata overseer. Dari sisi hukum, dari sisi landasan hukum tidak ada masalah. Setelah kita cek and dicek ya Pak Zaini, nanti please correct me, tidak ada yang menghambat dari sisi hukum pemberian paspor itu kepada warga negara kita yang ada di luar negeri yang statusnya overseer. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian selama ini belum diberikan? Dan ini saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak tahu. Yang bisa menjawab adalah teman-teman dari imigrasi. Sudah ada dasar hukumnya. Tentunya ada pertimbangan tertentu. Bukan hanya di Saudi, di seluruh dunia, terutama di Malaysia, kemudian di Timur Tengah, yaitu lokasi atau tempat keberadaan warga kita di sini. Banyak sekali yang tanpa kejelasan status. Kita tidak usah membahas kenapa kemudian selama ini tidak diberikan. Yang jelas setelah kita lihat dasar hukumnya sudah ada, yaitu PP apa ya? PP nomor 31 tahun 2013 yang memberikan amanah kepada kita untuk memberikan dokumen perjalanan. Jadi tidak usah dipatahkan lagi kok ini diberikan. Jelas bicara makanya. Dan ini bukan kali pertama pemerintah kita memberikan status atau identitas diri berupa paspor. Sebelumnya pernah di Filipina dan di mana lagi ya? Tentang di Filipina. Di sana juga ada di Mindanao, Korea. Ada ribuan juga warga kita yang sudah hidup di situ bertahun-tahun tanpa kejelasan statusnya abu-abu. Akhirnya setelah diproses kemudian diberikan paspor. Ini jadi tujuan utama pertemuan kita adalah kami menganggap Ibu dan Bapak sekalian ini adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Kami mohon bantuannya nanti untuk satu, menginformasikan kepada warga negara Indonesia di wilayah masing-masing, di daerah masing-masing akan adanya program ini. Insya Allah nanti akan kita mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 10 Desember ya. 10 Desember. Sebagai catatan ini bukan program pertama dan terakhir. Maksud saya kalau nanti dianggap perlu, itu bisa lagi nanti kita berikan lagi tahun-tahun berikutnya, tahun depan dan tahun berikutnya. Yang kedua, ini bukan program pemutihan. Jadi kita bukan program pemutihan. Diputihkan itu maksudnya kalau dari sisi pemerintah negara lain mungkin pemutihan, mungkin. Saya nggak tahu. Kita tidak membahas bagaimana cara pandang atau sudut pandang dari pemerintah Saudi. Yang jelas apapun juga dan dimanapun juga Anda adalah warga negara Indonesia. Kalau diputihkan itu seolah-olah dulunya nggak putih gitu, dulunya hitam terus jadi putih atau abu-abu. Enggak. Bapak dan Ibu sekalian tetap warga negara Indonesia. Cuman sebagian dari kita dokumennya nggak ada, dokumennya tidak ada. Jadi bukan kemudian ada sebelumnya bukan WNI atau WNI abu-abu terjadi WNI, tidak. Selamanya ada adalah WNI. Cuman dokumennya nggak ada. Nah ini kita berikan dokumen lagi. Jadi bukan pemutihan status, bukan.
Mungkin Saudi, tadi saya sampaikan, mungkin Saudi melihatnya beda loh. Kok ini ada apa nih? Nah, mungkin Saudi menganggap yang selama ini yang disebut WNIO itu adalah bukan dari kita. Kalau Saudi menganggap WNIO ya kan Pak ya, Anda overstay karena Anda tinggal di negeri saya, di rumah saya tanpa melebihi batas waktu. Karena Anda orang asing. Tapi dari sudut pandang pemerintah Indonesia nggak ada masalah, itu bukan WNI, tetap Anda adalah WNI, ya kan? Dimanapun Anda adalah WNI. Yang menganggap overstay itu adalah pemerintah negara asing karena kita berada di rumah orang lain. Kita cuma diizinkan sebulan misalnya. Kamu kok 2 bulan di sini, ngapain kamu? Ya kan? Ya, ini izin masanya 3 bulan tapi 10 tahun misalnya. Kerjanya ya dari situ. Jadi ya sekali lagi ini bukan pembuktian dan ini bisa berlanjut ya. Dan berikutnya adalah ini juga tidak ada kaitannya dengan upaya kita untuk memulangkan Ibu Dahlan Iskan, tidak. Jadi nggak ada kaitannya. Tujuan utama kita sekali adalah memberikan kepastian identitas diri kepada Ibu Dahlan Iskan. Kepastian identitas diri bahwa Anda adalah benar-benar WNI. Ya. Dan ini mudah-mudahan punya banyak manfaat bagi Ibu Dahlan sekalian. Amin. Artinya selain kejelasan status juga nanti kalau mengurus ini dan itu jelas. Contoh, banyak warga kita yang sakit dan setelah sakit itu mau dibawa ke rumah sakit, tanya identitasnya apa? Nggak ada, paspor juga nggak ada. Malu juga kita kan sebagai negara besar tidak mampu memberikan identitas diri kepada warganya yang dari luar negeri. Ini gimana sih Indonesia ini? Warganya nggak diurusi, nggak punya paspor, ya. Dan bagi yang lain juga, saya kira nanti ke depan moratorium ini, ya, pencabutan moratorium dengan adanya kesepakatan dari pemerintah Indonesia dan Saudi untuk menandatangani pembukaan kembali sistem penempatan PMI melalui jalur satu kanan. Gaji para PMI itu bukan lagi cash, tapi nanti akan diberikan, akan ditransfer melalui rekening. Kenapa melalui rekening? Supaya bisa dicek, dipantau oleh pihak yang berwenang. Ya. Jadi nggak bisa kemudian kita saling menyalahkan. Saya sudah bayar, majikannya bilang saya sudah bayar kok. Tapi kemudian orang kita, PMI kita mengatakan enggak, saya belum dibayar. Atau mungkin iya saya dibayar cuman belum lengkap. Ada 1 tahun, 2 tahun. Ini sering terjadi konflik, sering terjadi perdebatan. PMI-nya mengaku belum dibayar, majikannya sudah bilang enggak, sudah dikatakan. Buktinya apa? Nah ini, jadi nanti semua gaji akan ditransfer. Tentunya saya bicara yang legal ya, yang legal. Kalau yang di luar sistem ya memang susah mengaturnya. Ya, kita bicara yang legal. Dengan penempatan satu kanal ini nanti semua PMI kita gajinya langsung transfer ke rekening bank. Nah kalau kemudian PMI kita ini tanpa identitas, gimana kita bisa buka rekening bank? Ya. Jadi ini pengaruhnya banyak, ya, manfaatnya banyak, dan mudah-mudahan itu juga nanti bisa dinikmati oleh Ibu Dahlan sekalian. Amin. Amin. Berikutnya, selain bahwa ini tidak ada kaitannya dengan deportasi dan sebagainya, ini juga nanti akan memudahkan kita, Ibu Dahlan sekalian, untuk terus terang ya, untuk mendata warga kita. Saya itu kalau ditanya, Pak Konjen, berapa sih warga sampean yang ada di wilayah KJRI ini? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Karena datanya juga susah. Pernahkah kita mendata warga kita? Belum. Saya minta kepada P4B di wilayah masing-masing, Bapak dan Ibu coba dong
Bapak semua ya, nggak ada dulu. Bapak tolong dong, Bapak tolong dong. Sampai mendata sendiri data jumlah warga negara yang ada di warga kita yang ada di wilayah sampai sekarang belum keluar Pak datanya. Mau Taif, mau Madinah, mau apa? Saya tantang itu PPT coba sampai datanya mana? Enggak ada Pak. Susah keluar masuk. Oh ya Pak, di ini ternyata si A sudah pindah ke sana, si A sudah pulang. Tempatnya juga berjauhan. Saya paham Pak, kesulitan kita untuk mendata itu saya paham. Bukan hanya KJRI tapi PPT juga susah. Apalagi waktunya juga terbatas kan. Waktu waktu senggang Bapak Ibu sekalian juga tidak banyak. Nah kalau Jumat Sabtu suruh keluyuran data gitu sebagai petugas sensus wah ya habis. Ya. Belum lagi di mana nggak tahu kita kan warga kita di rumah-rumah itu gimana datanya. Ya, kita kan nggak bisa masuk sembarangan di rumah-rumah orang. Dan jadi sulit sekali mendata. Ini salah satu ya pemberian paspor ini salah satu sarana kita, cara kita untuk memperoleh data yang lebih valid mengenai keberadaan PM kita. Untuk kepentingan saya, untuk kepentingan Bapak Ibu juga. Jadi kita tahu, oh iya warga kita sekarang di sini berapa. Minimal kita tahu berapa yang punya paspor. Saya tidak mengharap atau saya tidak kemudian merancang bahwa seluruh warga kita yang ada di wilayah KJRI akan punya paspor. Oh ya berat. Tapi minimal kita bertahap dulu. Target kita sekarang sampai akhir tahun ya Pak ya 18 ribuan ya 20 ribu Pak. Kita paham 20 ribu itu jauh dari jumlah yang ya kan, jauh dari jumlah yang kita perkirakan ada di wilayah KJRI. Saya selalu kalau ditanya itu berapa warga, ya justru saya menyitir atau mengutip data dari Kemlu Saudi. Tahun 2019 itu jumlahnya 168 ribu Pak. 168 ribu. Itu berarti yang terdaftar di pemerintah Saudi. Nah yang tidak terdaftar berapa? Kemungkinan, saya hanya bisa bayangkan kemungkinan 3 kali lipat Pak. Jelas. Kemungkinan 3 kali lipat. Jadi sekitar 400-an ribu, 400 sampai 500-an ribu. Jadi total sekitar 600-an ribu Pak. Gitu. Di wilayah Jeddah aja. Nah, jadi 4 provinsi itu. Mekah, Madinah, Tabuk, Asyir. Selebihnya di wilayah KBRI Riyadh mungkin jumlah totalnya sekitar mungkin lebih sedikit 300-an barangkali. Jadi total kalau saya total warga negara Indonesia yang ada di wilayah Arab Saudi itu mungkin sekitar 800-an ribu, 700-800 ribu. Tapi sekali lagi baik KBRI maupun KJRI tidak bisa memastikan karena data kita nggak ada. Nah sekali lagi ini mudah-mudahan bisa menjadi cara kita untuk memperoleh data yang lebih lengkap, lebih valid tentang warga negara kita yang ada di sini, di mana mereka berada, dan mudah-mudahan juga sudah dilengkapi dengan paspor. Jadi dalam kesempatan ini untuk pengantar, untuk pendahuluan akan ada sosialisasi ya dari teman-teman imigrasi. Ini sudah ada tim dari tim imigrasi yang ada di sini di Arab Saudi, ada 6 orang. Mereka sudah bertugas di Jeddah ini, set up alat-alatnya semua, ya. Dan sekarang sedang berada di Riyadh, ya. Sedang berada di Riyadh untuk melakukan yang sama, set up ya alat-alatnya sehingga nanti pada saat dimulai itu kita sudah lakukan. Nah, bagaimana gambarannya nanti, Pak? Apakah nanti kita kemudian semua mendaftar semua melalui yang ini? Karena nanti secara teknis Pak Zaidi akan menjelaskan bagaimana mekanisme ini. Kita sudah siapkan yang hari-harian tetap jalan, tetap jalan. Jadi di sini tetap. Nanti kita akan menggunakan gedung khusus di sebelah. Sekali lagi saya nanti mohon bantuannya untuk juga ikut
selain mensosialisasikan kepada para BNI, membantu juga pengamanannya, memberikan pengertian kepada mereka. Udahlah, sesuai dengan janji temunya, ya, sesuai dengan jamnya. Ini kadang masyarakat kita itu jam 2, katakan misalnya jam 2 janji temunya, jam 8 udah datang. Nah, ini repot. Sudah meninggalkan kerja juga, di sini juga nanti mau ditempatkan di mana? Kalau satu orang, tapi kok uyuk-uyukan semua di luar jamnya, berjam-jam sebelumnya itu sudah datang, di sini juga nggak ada tempat, Pak. Jadi mohon disampaikan, ya datang menjelang itu 15 menit ya, sebenarnya ya kadang setengah jam masih oke lah, karena mungkin perjalanannya supaya aman. Setengah jam sebelum jam yang ditentukan, jadi jangan terlalu cepat juga. Jadi itu persiapan sudah kita lakukan di sini, ya, ada gedungnya, timnya sudah datang di sini, arusnya juga sudah kita ini ya Pak, alur nanti sudah kita siapkan juga, ya. Ya itu, Ibu-Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak perlu berpanjang lebar, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu-Ibu sekalian. Monggo silahkan diperhatikan, disimak penjelasan dari Pak Zaini mengenai mekanisme atau program kita terkait dengan pemberian paspor bagi WNI ini. Ya. Sekali lagi saya mohonkan nanti bantuannya untuk memberikan penjelasan kepada warga kita yang ada di wilayah masing-masing dan juga untuk membantu meyakinkan mereka untuk memperhatikan, menaati prosedur yang nanti berlaku. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sosialisasi layanan penerbitan paspor bagi WNIU di wilayah kerja Arab Saudi, wilayah KJRI Jeddah, yang akan disampaikan oleh staf teknis imigrasi. Kepada Bapak Ahmad Zaini kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Duta Besar Niko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Yang kami hormati Ibu Neni Kurniati, PFK 1 sekaligus Koordinator Perlindungan Warga. Yang kami hormati segenap kawan-kawan Homestaf dan juga rekan staf yang mengikuti acara ini, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan, terutama bagi saya dan juga Bapak Ibu semuanya, bahwa ini adalah bukan hal baru juga, tetapi ini adalah terkait dengan peningkatan layanan pada KJRI Jeddah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya atas luangan waktu untuk datang di KJRI Jeddah siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kita melakukan program ini itu bukan dengan serta-merta ujuk-ujuk bahasa Jawa, melalui mekanisme dari survei, kemudian dasar hukum, kemudian perizinan, kemudian prinsip pelaksanaan, dan juga sekaligus simulasi bagaimana kalau ada A, B, C, D. Kita sudah melakukan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan lagi bahwa ini adalah program dari KJRI Jeddah, untuk bukan hanya di KJRI Jeddah, tetapi program dari pemerintah pusat. Kami mengusulkan inisiasi dari kami dan berlaku di Jeddah dan juga di Riyadh. Tidak ada perbedaan. Kemudian bahwa ini adalah untuk memberikan dokumen sebagai identitas. Jangan nanti ditanyakan sebagaimana Pak Kodir sampaikan tadi, tidak menjadikan Anda menjadi legal. Ini bukan masalah legal dan ilegal, tidak ada lagi. Pemerintah Saudi menganggap Bapak Ibu semuanya yang WNI, warga negara Indonesia yang datang melebihi atau tinggal melebihi, itu semuanya resmi. Orang masuk pakai paspor kok, pakai visa kan? Nggak mungkin pemerintah Saudi itu menerima Bapak Ibu ke sini tanpa paspor, nggak mungkin. Tanpa visa, nggak mungkin. Jadi mereka menganggap ya resmi, orang Indonesia baik-baik masuk pakai paspor, bukan jelunduk. Jadi bukan ilegal. Persoalannya apa? Datang ke sini dikasih waktu 30 hari,
tapi 20 tahun tinggal. Nah itu aja masalahnya. Masalah bagi siapa? Bagi pemerintah Saudi, juga bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia di mana? Kapan ngulanginya kan gitu. Nah ini bukan untuk memulangkan, dan bukan. Ini adalah bentuk dari kehadiran negara untuk memberikan identitas dan juga pendataan. Utamanya di situ. Kemudian apa sih Pak yang ditanyakan? Ini pertanyaan yang masuk di TikTok saya, masuk di FB saya adalah persyaratan dan biaya. Nah, sebelum kita bicara masalah biaya, bicara masalah, saya akan menyampaikan terkait dengan persyaratan. Persyaratan utama adalah punya dokumen paspor dulu. Yang kedua punya domisili tinggal di Saudi. Dua itu utama. Nah, kita jabarkan menjadi apa? Kalau punya paspor, bisa Pak? Bisa. Kopinya bisa, SPLP bisa. Kopi iqomah, walaupun iqomahnya nggak ada, boleh. Yang di Tawakala itu kan, fotoin aja print, boleh. Kok mudah sekali Pak? Ya memang itu persyaratannya, di peraturannya begitu. Nah ini jangan disamakan, oh kok ini kok mempersulit, tidak ada mempersulit, tidak ada, oh ini melekat, tidak ada, bukan seperti itu. Kembali lagi, negara itu ada proses untuk perlindungan. Nah, kalau yang mesti bagaimana? Kita memastikan hak-haknya. Nah, sekarang ini kan orang sudah tidak punya dokumen, mau harus ada KPK datang segala macam. Bubar nanti kalau seperti itu. Supaya apa? Kita memberikan dulu. Nanti jangan tanya ayam sama telur duluan mana? Ayam Pak. Telur sama ayam duluan mana? Telur. Begitu. Kita menghilangkan seperti itu. Jadi ini berikan dokumen dulu. Setelah itu bagaimana? Jangan pulang menuntut Pak. Kami sudah punya paspor. Resmikan kami dong Pak, ya pulang dulu, ikutin SPSK udah kan? Nah, seperti itu. Terus bagaimana? Ya kalau dicekal, ya itu resiko. Nah kalau di sini bisa untuk apa? Ya tanggung jawab majikan, tanggung jawab pemberi kerja untuk meresmikan. Harus konsepnya di situ. Tanggung jawab negara apa? Berikan dokumen. Nah ini buktinya seperti ini. Kita harus pahami dulu. Konsep dasarnya itu perlindungan negara di situ. Nah persyaratannya yang pertama, harus punya paspor. Pak, paspor kan nggak ada, hilang. Kopinya ada, nggak ada. SPLP ada. SPLP nggak ada semuanya. Datang dulu ke kajian juga, ada kan? Janji temu janji temu pencarian data, ya kan? Janji temu pencarian data keimigrasian. Kalau Bapak Ibu itu datang setelah 2006 pasti ada. Nah, terus nanti dikasih kopi paspor tidak? Kami akan kasihkan data Ibu, nomor paspor, nama. Bawa itu nggak apa-apa, bawa itu terus isi jadi temu, bawa jadi temu. Nanti di kita alurnya akan diterbitkan, akan diprintkan kopi paspor. Kenapa nggak pada saat itu kita tidak boleh? Karena itu masuk ada watermarknya, tidak boleh sembarangan. Ya kalau proses, kalau nggak proses takut disalahgunakan. Bahwa itu kan data, walaupun data pribadi, tetap kami berikan bahasa kasarnya print outnya keimigrasiannya Indonesia lah. Gitu, bukan print out Saudi ya, jangan diminta harus ada print out dari Jawa Zat. Gak usah, kita sudah punya. Gratis kok, kemarin tinggal ngisi jadi temu gratis nanti. Jadi usahakan Bapak Ibu, kalau tidak punya data kan sudah kami, saya sudah punya data 5.000 yang sudah meminta, 5.000 orang, 5.900 tepatnya. WNI kita yang, mohon izin Pak, WNI kita yang meminta daftar permintaan data keimigrasian kita sudah 5.900. Ya saya berharap itu digunakan untuk itu. Kalau tidak punya kopi paspor ya, kita kasih permudah. Jadi nanti harus ada di situ dulu. Punya data, kalau sudah punya tawakal segala macam itu kan sudah ada. Nomor paspor lamanya pasti ada. Nomor iqomah dengan Pak saya juga punya data tapi punya kopi iqomahnya. Bawa itu gak apa-apa, nanti kita cetakkan tentunya, datanya pasti ada. Nah itu yang pertama sudah ada. Itu yang harus ini. Yang pertama tetap janji temu ada. Yang kedua syaratnya bawa paspor lama ini. Terus kalau tidak ada semuanya, nah ini yang kalau tidak ada dua dokumen bukti keluarga negara Indonesia. Ini bukan KRP ya, KTP ya. KTP lama boleh. Kalau EKTP satu sudah ada NIK. Nah yang kedua adalah surat bukti lapor. Nah ini nanti dari janji temu Bapak Ibu semuanya itu akan muncul
surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan juga pernyataan dari Bapak Ibu untuk saya ada di Saudi, saya memberikan dokumen yang sebenar-benarnya, terus saya hanya memiliki warga negara Indonesia. Itu ada pernyataan yang harus ditandatangani Bapak Ibu pada saat nanti isi janji temu. Di mana itu Bu? Pada saat sampai di sini. Jadi tidak perlu ngeprint banyak-banyak. Sementara yang janji temu yang ini kita masih 2.0, yang di sana nanti sudah 4.0. Seperti kita janji temu untuk tawakalna. Cukup bisa disimpan, di-download, bisa juga langsung dikirim ke WA. Seperti itu. Yang poin 2 ini harus hati-hati. Kalau nggak punya sama sekali, sudah dicek sidik jari di imigrasi nggak ada. Ya mau gimana? Kebanyakan datanya sebelum 2006 ya tidak ada. Tetapi kan dia masih punya keluarga di Indonesia. Seperti itu. Ya punya, Pak, saya punya buku nikah yang lama yang kuning, bawa kopinya. Punya akte lahir yang lama banget, bawa. Punya ijazah SD, bawa, sudah. Tapi jangan dipalsuin ya, saya nggak mau. Ketahuan palsu saya tarik paspornya, nggak boleh. Kita jujur-jujur aja, nggak ada negara itu ini nyusah-nyusahin, nggak ada. Dan ini semua sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan. Tidak ada yang melanggar. Terus ketiga, bagi anak-anak gimana Pak? Surat nikahnya nggak ada. Kan anak-anak kan membuatkan SKL dulu kan. Nah sekarang kalau membuat SKL bagaimana kan? Izin Bu, harus ada dokumen kedua orang tua Bu ya. Jadi orang tuanya bikin paspor dulu. Terus saya cuma mau pulang aja. Kalau pulang aja bikin SPLP, jangan bikin paspor. Jadi kita bukan wah kalau mau pulang mau bikin paspor, ya semua saja. Tapi kalau mau pulang ya SPLP 30 real. Kalau paspor ini kan mahal, 390. Seperti itu. Jadi nanti masalah biasa jelaskan. Ini persyaratannya dulu. Harus paham dulu persyaratannya dulu. Satu, yang utama persyaratan punya paspor boleh. Kopinya saja boleh. SPLP boleh. Kopinya SPLP boleh. Igama kopinya saja boleh. Atau kartunya saja boleh. Di kopi, tapi isi janji temu dulu. Nah nanti tata cara isi janji temunya saya kasih videonya, saya kasihkan. Nah ini belum. Nah sekarang alurnya, ini harus dipahami alurnya. Semua diperiksa janji temunya. Janji temu ada QR code namanya nanti. Nah nanti QR code-nya ada, di-scan sama petugas security. Setelah di-scan, kalau dimuncul Anda terdaftar, baru masuk. Kalau Anda tidak terdaftar, nah jangan coba-coba QR code-nya nanti dicoba dipalsuin ya, tidak ada. Sudah kita buat mudah, masih ada kayak begitu, dari pohon jangan ada seperti itu lagi. Jadi temunya tidak bisa dimanipulasi. Seperti itu. Kemudian dari security kemudian ke praloket seperti biasa. Dicek paspormu mana, kopinya mana, semuanya, janji temu mana. Janji temunya kan sudah ada, namanya pasti ada, pasti hanya ditanyakan persyaratan. Setelah persyaratan akan diverifikasi pakai SIM dulu. Cek, jangan sampai bawa kopi paspornya, kopi paspor orang lain. Bawa nomor paspornya yang sudah print out jawazat, yang print outnya imigrasi kita di KJRI, nomornya orang lain. Nah, jangan coba tipu-tipu pokoknya ada fotonya. Di SIM kita sudah ada fotonya Bapak Ibu semuanya. Setelah itu baru diverifikasi oleh konsuler langsung ke pelaksanaan imigrasi. Nah, bagi yang tidak punya apapun dicek di imigrasi, nanti baru diwawancara di konsuler. Izin Bu, seperti itu kalau yang nggak punya data Bu ya. Paspor nggak ada, dicek SIM nggak ada, nanti ada tim tersendiri verifikasi. Terus kemudian pengambilan biometrik sama, diambil foto, sidik jari, isi data apa, langsung keluar tanda terima, bayar PNBP. Bukan ke kami yang bayarnya, bayar ke negara ini. Setelah itu semuanya dikirim, tidak pakai tidak diambil di KJRI, menghindari penumpukan, semua dikirim. Seperti itu. Ini alurnya sama, perbedaannya cuma verifikasi data. Kenapa kita perlu verifikasi? Memastikan dia warga negara Indonesia, itu kunci utamanya.
Kemudian biaya layanan penerbitan paspor, PNBP-nya. Penggantian paspor biasa, punya paspor tapi habis berlaku dan tidak rusak, 100 real. Sama, paspornya ada rusak, 250 real. Nggak punya paspor, 390, kategori hilang. Ini resmi semuanya itu, ada kwitansinya semuanya. Ini ya biayanya yang sering ditanyakan ini ya. Waktu pelaksanaan 10 Oktober 2022 sampai dengan 10 Desember 2022. Bukan berarti saat ini enggak. Tergantung nanti dari data di layanan janji temu kita. Kalau memang dalam 1 bulan habis, ya kita sampaikan ke pusat lagi, Pak habis. Kita harus ada lagi program. Jadi teman-teman semuanya menyampaikan tidak perlu berduyun-duyun ke sini. Apalagi wah yuk datang semuanya itu. Jangan sampai seperti itu. Ya nanti takutnya ya kalau datang semuanya ya nggak tahu, bukannya pilih paspor malah dimasukin ke tabel. Lo disiapin mobil kan, mobil Poldim sama mobil polisi. Terus linknya pasporisasi.id. Kenapa kok tidak pakai link itu? Kita memisahkan data dulu. Dan juga jangan sampai ada penyelundupan. Nah, seperti itu. Kenapa saya sampaikan ini kita akan nanti yang jadi temuan itu akan seperti ini, tapi kita uji coba dulu. Mohon izin Pak Kojen, tadi malam saya upload dari tes ke untuk persiapan persiapan launching. Kami tunda dulu Pak, tanggal 1 baru bisa karena diserang sama teman-teman semuanya Pak. Sudah menunggu jam 3 pagi Pak, padahal saya subuh sudah saya upload untuk bisa lihat pasporisasi.id, sudah bisa lihat, tapi kami tutup dulu karena langsung diserbu 450 sama 19 Pak pagi-pagi itu sudah mengisi. Nah kami ada juga yang datang hari ini Pak tanggal 29, padahal baru kita mau untuk launching, berarti animonya tinggi sekali. Jadi hari ini kita akan launching linknya, tata caranya kita sampaikan juga. Jadi kami tidak mau bahwa pembuatan ini janji temu ini langsung down, nggak mau seperti itu. Kita harus melihat loopingnya seperti apa, security-nya seperti apa, otomatisnya seperti apa, kemudian fullnya. Setiap jam kita isi 50 Pak. Sementara kita nanti sampai dengan jam 5 sore, dari jam 9 pagi, 9 sampai dengan 10, 10 sampai dengan 11, 11 sampai 12 istirahat, sholat, kita start lagi jam 2. 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, dan 5 sampai dengan 17.30. Total kita per hari, kalau kuota normal 50, total 350. Bisa menjadi 500, bisa. Tergantung nanti situasi. Ini sebelum saya tutup, mohon izin kami akan sampaikan tutorialnya. Silakan videonya. Tutorial untuk pengisian janji temu. Pertama, tetap pasporisasi.id, masukkan di webnya, di Google-nya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini, ada pilihan. Kalau wilayah KJRI Jeddah ya KJRI Jeddah. Kemudian diklik, pilih tanggal kedatangan. Ini masih tanggal kita beta tes kan, kita uji coba tanggal 29. Pilih jamnya. Video. Enggak gede di sini. Jamnya 8.30 sampai jam 9. Kemudian langsung pilih isi biodata. Nah itu, kalau nggak ada nomor paspornya, nggak tahu nomor pasnya, kasih huruf aja nggak apa-apa. Yang penting diisi. Kasih angka huruf. Kalau nggak tahu, nanti kita di sini akan verifikasi, akan kita masukkan. Syukur-syukur tahu. Nomor itu nggak ada, kasih angka saja. Terus nomor NIK nggak ada, kan nggak punya, ya kasih angka saja. 1, jangan banyak-banyak, sudah kasih angka saja kalau nggak ada. Tetapi yang wajib diisi, yang nggak bisa juga adalah nama dan tanggal lahir, wajib.
Kemudian alamat wajib, alamat di Saudi dan alamat distriknya wajib diisi. Kota di Saudi, kota Mekah, kota Jeddah, distriknya mana, Musha, Rehab, semuanya. Nah ini untuk alamat dari itu provinsi semua sudah ada. Setelah selesai, klik simpan. Nah, cek lagi, sudah oke? Oke. Nah, berhasil. Kemudian akan muncul pilihan. Barcode-nya seperti itu. Ada nama, kirim ke WhatsApp, simpan, lanjutkan untuk isi ulang lagi, bisa. Jadi Bapak Ibu tidak bisa isi 2 kali dengan nama yang sama di hari yang sama, tidak bisa. Seperti itu. Nah ini nanti QR code ini yang akan ditunjukkan ke security. Sudah seperti itu. Nah, demikian dari saya paparan ini. Kami mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan, kami juga sudah sosialisasi di medsos juga. Ini adalah teknisnya dan nanti kita mohon izin akan buka tanya jawab Pak dari teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Jenny dan tadi juga Pak Dubes sudah menyampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang kurang jelas, untuk sekarang ini akan dibuka sesi tanya jawab. Yang sesi yang pertama akan dibuka 3 penanya terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya, nanti penanya tolong disebutkan nama siapa, dari komunitas atau apa itu ya. Baik, oke Ibu, yang pertama kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijen Pak ini Pak Mas ini. Ada beberapa pertanyaan. Nama. Kenalkan, nama saya Fida, saya perwakilan dari Projo Saudi Arabia. Pertanyaan saya, apakah data-data yang akan dibikin untuk paspor itu harus asli atau sesuai dengan paspor ketika kita masuk? Karena di situ kemungkinan ada tanggal lahir yang dituakan. Ketika berangkat masih muda, misalkan kelahiran tahun 80, di paspornya 70. Cukup itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Yang pertama kita, yang kedua. Oke, dari Ikama, yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sekalian. Barusan mengenai tentang tidak bisa mengisi data 2 kali dari HP, dari 1 HP. Hari yang sama. Iya. 1 hari. HP 1 boleh dipakai 200, 300 boleh, tapi tidak boleh nama yang sama. Oh begitu. Terima kasih kalau begitu. Saya memahami. Barusan saya kira tetap tidak bisa karena masyarakat belum tentu bisa semuanya. Enggak kita kunci handphonenya, komputer kita kunci. Oke. Handphone bisa mengisi berapapun, cuma tidak boleh nama yang sama. Oke. Hari yang sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua ini dulu. Tadi ini Pak Mas, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama Pak, terkait masalah tadi barcode terkait pendaftaran, artinya kalau saya mendengar penjelasan Bapak itu tidak perlu di print seperti janji temu. Oke. Terus kemudian yang kedua tadi bagi WNIO yang datang sebelum 2008 atau
2006 atau tidak tercatat di imigrasi. Ini kan kemungkinan mereka tidak mempunyai identitas di Indonesia juga. Apakah mungkin bisa menggunakan pakai surat keterangan dari desa, Pak? Oke, Bapak, karena tadi dari Ikama sudah, berarti hanya 2, Pak, pertanyaan. Dua. Oke, kami persilakan Pak Ngecek. Yang pertama dari Bu Fida, apakah datanya harus sesuai dengan aslinya? Maksudnya di sini namanya dulu saya Ahmad Zaini, kesini jadi Muhammad Zaini, maksudnya berubah begitu. Nama saya aslinya kan Ahmad Zaini, tapi kesininya pakai nama Muhammad Zaini gitu. Maksudnya diperbaiki. Harus dengan saat datang, karena pada saat datang pakai namanya Ahmad Zaini, ya harus pakai Ahmad Zaini. Umurnya juga, tanggal lahir juga. Karena kenapa? Tidak akan bisa keluar nanti kalau perbaikan. Nanti diperbaikinya di Indonesia. Seperti itu, ya. Kemudian tadi punya terus-terusan aja. pokoknya kan dijual sini udah. Sekarang ikut terus. Pokoknya yang itu aja dipakai terus. Kemudian dari Pak Faruk Zambantoli, Pak Ketua Ikama, maksudnya begini Pak, pada hari yang sama Ibu Fida membuat janji temu, kemudian bikin lagi dengan janji temu dengan nama Ibu Fida, nggak bisa. Tunggu besok baru bisa, karena otomatis by system akan hilang. Jadi misalnya datang hari ini, tapi nggak bisa datang, ya bikin dulu lagi. Nggak bisa datang, nggak bikin, pokoknya intinya harus bikin lagi. Dari sistem akan menghilangkan. Ditunggu sampai dengan jamnya itu, jam layanan nggak hadir, selesai jam layanan hilang, harus nanti. Terus tiba-tiba menunjukkan data, nggak akan bisa di scan lagi. Jadi jangan protes seperti itu nanti. Seperti itu Pak. Jadi boleh menggunakan komputer satu, mau diisi teman-teman banyak dibantuin nggak apa-apa. Kemudian tadi dari Pak Masyad terkait dengan barcode itu, intinya di print boleh, nggak di print boleh. Yang penting Anda bisa menunjukkan pakai handphone. Karena di sini saya kan begini, ada juga yang ibu-ibu tidak punya WhatsApp, tidak punya handphone yang itu. Jadi disimpan, di print boleh, print barcode-nya saja. Karena data-datanya semua itu nanti akan ada di sini. Kami yang akan printkan. Jadi tidak lagi ngeprint lagi. Banyak biaya nanti. Kemudian terkait yang tidak punya data, nah begini, kami di sini nanti akan didampingi oleh AHU, terutama dari konselor Bu izin Bu ya. Memang kalau memang punya data dokumen, data dari kampungnya yang dimiliki apa, silahkan bawa, seperti itu. Nanti akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU untuk penegasan kewarganegaraan. Kan kita tidak tahu juga, tiba-tiba dia sebenarnya dulu sudah punya paspor apa namanya, Bangladesh atau apa, kan nggak bisa juga seperti itu. Nah kami juga akan verifikasi seperti itu. Intinya buat nanti di sini akan diverifikasi. Tapi juga jangan nggak ada usaha sama sekali. Paling tidak ada bukti dari kampungnya itu yang menyatakan bahwa memang dia warganya desa itu, yang tahu kan kepala desa, seperti itu. Dan nanti mungkin akan ditambahin Bu KPP, izin Bu. Terima kasih. Jadi alasannya sudah jelas disampaikan oleh Pak Zaini terkait yang nggak punya dokumen. Karena kita ini juga bukan hal baru ya, di Indonesia juga membuat paspor di mana-mana minimal tanda pengenalnya itu 2. Jadi kalau ada surat keterangan dari desa ya jangan cuma itu aja. Kita tahu membuat surat keterangan dari desa itu mudah sekali gitu. Tetangga kita pun gampang gitu. Jadi ini memang kita memudahkan ya proses pembuatan paspor untuk teman-teman WNI overstayers ya. Tapi tolong kemudian jangan dimudah-mudahkan gitu. Tetap kita harus sesuai dengan koridor. Tadi ditambahkan oleh Pak Zaini bahwa selain dari tim imigrasi konsuler juga akan ada dari tim AHU mengecek kewarganegaraannya. Jangan-jangan dia dulu pernah punya paspor Yaman gitu misalnya,
atau paspor negara lain. Nah, berarti kan otomatis dia sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Dan selain juga dari tim aku, juga akan ada tim dari Dukcapil gitu. Jadi kalau nanti ada yang menyertakan bukti kewarganegaraan berupa KTP, kartu keluarga, itu akan dicek langsung keabsahannya dengan teman-teman dari Dukcapil. Namun saya rasa jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, karena seperti tadi Pak Jen disampaikan, kalau misalnya datanya 2006 ke atas ya, itu pasti datanya pernah terekam di sistem. Di depan teman-teman tuh akan dicek lagi sidik jarinya, kemudian akan keluar datanya, data paspor lamanya gitu. Nah, ini ada beberapa hal terkait pasporisasi ini saya pengen tegaskan. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ini terbatas, hanya mulai dari 10 Oktober sampai 10 Desember saja. Sebelum itu tidak ada, setelah itu juga tidak ada ya. Jadi untuk saat ini waktunya hanya terbatas 10 Oktober sampai 10 Desember. Itu yang penting. Yang kedua, tadi Pak Jani juga sudah sampaikan, untuk QR code ya sebaiknya di screenshot saja. Jadi tidak ada fotokopi apa segala macam. Kita mau menghindari menyusahkan teman-teman nantinya. Yang ketiga, data sesuai tanggal ya. Jadi tidak bisa datang ke KJRI bilang saya hari ini aja lah, tolonglah, tapi belum pakai temu janji. Kenapa begitu? Karena ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri tahu ini adalah program yang dinanti-nantikan oleh masyarakat kita, betul? Nah, kita sama-sama jadikan program ini secara tertib dan teratur. Itu kan fungsinya janji temu. Kita mau mengukur jumlah kedatangan dan kesiapan. Jangan sampai nanti ada kehebohan, ya, ada penumpukan massa yang akhirnya kita sendiri yang rugi, karena polisi pasti melihat oh ini penumpukan massa di sekitar KJRI udah brutal gitu. Akhirnya kan jadi di stop. Itu akan merugikan kita sendiri, betul kan? Kemudian untuk anak ya, tadi sudah disampaikan secara sekilas. Yang pasti untuk anak ini orang tuanya harus punya paspor dulu ya, baru mengurus anaknya. Mengurus anaknya ya, syarat mengurus anak ya, yang pasti harus punya surat keterangan lahir. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya ada ya. Nanti syarat-syarat untuk SKL tuh mungkin teman-teman juga sudah ini, kalau misalnya belum tahu nanti bisa di WhatsApp saja, hotline kita ada autorespon, kita kasih syarat-syarat pembuatan SKL ya. Jadi orang tuanya dulu, baru kemudian anak-anaknya diurus. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Yap jadi jelas ya ini ya, bahwa memang bisa, tapi bukan berarti harus itu saja. Tapi mungkin yang dari masuk di kakaknya, bawa kakaknya itu kan salah satu pilih itu, seperti itu. Kemudian ini pertanyaan sudah. Lanjut kalau mau ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Untuk sesi kedua sebentar dulu Pak. Ini yang ada jauh dari Madinah dulu, Pak Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk rekan-rekan biar gak ngantuk, boleh dong tepuk tangan dulu semuanya keras biar semangat. Ini kenapa saya harus tepuk tangan biar gak ngantuk ya? Saya dari jauh dari Madinah sengaja untuk ini karena modalnya gede kata Pak Argi ya. Jadi gini, saya jujur tepuk tangan itu adalah buat KJR Jeddah, bukan buat siapa-siapa. Untuk tim KJR Jeddah semuanya yang dulu dicibir sama semua kalangan bohong ternyata sekarang bukti
Ya, Asep Guntung terkenal penyerang KJRI, suka komplain terus, sekarang nggak komplain. Sekarang saya aplaus juga khusus dari saya untuk KJRI. Ya, karena ini apalagi yang kita tunggu, apalagi yang kita inginkan dari dulu ilegal harus punya paspor, bukan SPP, ternyata sekarang terbukti. Saya salut ya, saya hanya ingin curhat aja. Jadi saya salut ke KJRI Jeddah. Ternyata KJRI Jeddah sangat baik ya, saya puji sekarang. Kita harus objektif sebagai ASM, kita harus objektif. Dia baik, mereka baik, kita bilang baik, kita dukung. Kapan lagi kita membantu masyarakat untuk mendapatkan paspor asli itu? Udah beres, real ya, dukung semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, berarti saya ini harus tambah gede tuh. KJRI sekarang mantap, top Marco top kata saya di Facebook tadi. Nah, curhat dulu. Sekarang satu aja pertanyaan dari saya. Biaya buat anak paspor berapa belum dibahas? Itu aja. Terima kasih. Iya. Oh. Karena tadi sorry Pak Abi, karena Pak Abi tadi sudah menyerahkan, saya ambil, ternyata masih ada salamnya belum. Oke Pak, yang kedua Pak, kalau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Kami dari perwakilan PSMI Persatuan Sepak Bola Jeddah. Bagi warga negara yang masih baru kabur, istilahnya belum sampai 5 tahun Pak, sekitar 2 tahun atau 1 tahun, mereka sudah kabur dari majikan misalnya ya, apakah ini bisa langsung diproses paspor Pak? Atau bisa membuat surat kita kehilangan dulu, atau seperti apa prosesnya? Mohon penjelasan dari KJRI Jeddah. Terima kasih. Ya, berikutnya, oke. Mekah, ya buka dulu, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Radi Eksedi dari Mekah, dari LSM Kemudi, dan juga utusan dari Babeh Nor. Pertanyaan saya pertama, mohon buat bagian Mekah ya, karena saya waktu Ramadan kemarin yang sosialisasi masalah paspor ini, yang bawa formulir ke sana ke sini, turun gunung, naik gunung, paham kan daerah Mekah seperti apa? Yaitu kerjaan saya waktu itu sama Babeh Nor. Berkisar hampir 2.000 yang dari Mekah kemarin itu, yang datang ke kita itu waktu kemarin Ramadan itu. Kita nggak tahu puasa, nggak tahu apa, kita laksanakan tugas dari KJRI. Dan permohonan dari masukan dari teman-teman yang dari Mekah, mohon katanya disampaikan untuk yang di Mekah. Alasannya apa Pak ya? Karena pertama faktor keamanan, kita mesti melewati taftis, melewati apa. Kedua, ya faktor wirawirinya itu Pak. Jadi mohon ini dari WNI yang dari Mekah, yang masukan dari WNI Mekah ke kami yang mendata waktu Ramadan kemarin Pak ya, itu banyak yang minta yandu Pak, begitu. Jadi kami mohon dari masyarakat Mekah, jadi usahakan yandunya di Mekah. Kami siap mendampingi para petugas KJRI. Gimana, tepuk tangan nggak nih buat yandu Mekah? Ya terima kasih. Dan untuk misalnya ini ya, misalnya nggak di apa ya, permohonan kami yang dulu Mekah nggak diizinin misalnya, tolong nanti kami kasih keleluasaan gitu. Kami akan bikin rombongan gitu. Karena kalau mobil kecil faktor keamanan bagi jalan. Kasihan para WNI yang oversize. Begitu. Ya mungkin begini saja ya. Mohon yang itu aja permohonan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Pak. Sudah ada 3 penanya tadi untuk sesi kedua.
untuk biaya paspor bagi anak. Karena kalau anaknya lahir di Indonesia, berarti kan kesininya pakai paspor. Paspornya nggak ada, berarti paspor hilang, 390. Kalau paspornya habis berlaku atau mati atau rusak, kecuci, ya 250. Tapi kalau lahirnya di Saudi, ya berarti paspor baru, 100 rial. Nah, sudah paham ya? Kok murah Pak? Kok SIJ kemarin kan anak, ya SIJ kan anak-anak lahirnya di sini ya 100 rial. Tapi kalau lahirnya di Indonesia, paspornya nggak ada, ya kena biaya denda, biaya beban 390. Kalau paspornya rusak, ya 250. Seperti itu ya. Jadi paham ya dia untuk biaya paspor ya. Terus kalau masih punya paspor, kabur, masih punya nih, terus kabur. Kemudian paspornya masih berlaku, mau ganti, ya akan penggantian paspor baru 100 rial. Tapi kalau hilang ya 390, seperti itu. Ya kami juga akan jadi sampaikan kepada kami juga hal-hal yang kabur kenapa segala macam kan pasti ada. Jadi kami itu ada wawancara juga nanti. Ajukan saja dulu, bukan berarti kita tidak boleh, ajukan. Kami yang akan menilai nanti. Seperti itu, di wawancara kami akan menilai seperti itu ya. Yang di jawaban yang nomor yang selanjutnya itu. Kemudian dari masalah yang muka ini Bu Neni yang akan menjawab dulu. Kalau kami siap-siap saja. Yang untuk baru kaburan. Yang kaburan masih baru berapa lama? Pada prinsipnya dia, tapi nanti kami akan cek dulu alasannya apa di sini seperti itu. Ya pokoknya sebelum paspor itu masa berlakunya habis Pak. Ini kebanyakan saya melihat di luaran sana rata-rata banyak yang dibawa sebelum expired paspor udah kabur. Paspor itu ada di majikan gitu. Jadi minta lah. Ya gimana mau minta ya bunuh diri lah gitu. Kan nggak boleh. Nggak boleh kita sama majikan. Kalau membantu masih diberikan majikan. Kalau pasal membantu masih ditangani majikan paspor itu. Kalau membantu. Paspor kan rata-rata. Nah, kok maksudnya begini, itu kesini kan kalau pembantu kan moratorium, kenapa masih kesini? Bingung juga. Iya kan masih ada zaman sekarang itu. Masih ikut keseringan masih ada sekarang itu. Bisa ziarah masih banyak masuk. Ya berarti kalau bisa ziarah berarti nggak resmi Pak. Nah intinya kan masih di tangan kan bisa bikin igoma bisa ziarah itu. Masih bisa. Baru 3 bulan baru bisa bikin igoma. Bisa ziarah itu bisa. Nggak bisa Pak. Buktinya sudah ada. Iya berarti yang tanggung jawab majikannya itu. Yang tanggung jawab kan kembali lagi ke majikannya. Majikannya ya. Kembali ke majikan. Iya. Saya tidak bisa menjawab sekarang, tetapi ajukan saja pada saat wawancara nanti keputusannya di situ. Saya lihat dulu. Kan kita tidak bisa juga iya, karena apa segala macam. Kalau kesini cuma untuk uang fit segala macam ya kami tunda dulu. Kan kita bisa menunda. Ya kami tunda. Soalnya kan juga banyak teman-teman yang menanyakan seperti itu Pak. Takutnya nanti kami tidak punya jawaban untuk mereka seperti apa prosesnya kan gitu. Ya kami akan menerima dulu. Pada saat menerima kan kita ada wawancara Mas. Siap. Oke, seperti itu. Jadi kita bukan masalah bagus. Saya lihat dulu. Ini apa kita tunda juga bisa, gitu. Gak ada masalah. Kalau itu kan termasuk juga nanti di kita ada ternyata dia di PO juga, kan bisa juga. Seperti itu. Nah kita pada prinsipnya sih semua sih mengajukan silakan. Tapi kami ada wawancara loh ya. Jangan kami di sini ada wawancara. Kami ada wawancara. Seperti itu. Secara prinsip itu boleh karena kasusnya hilang. Secara prinsip boleh. Tetapi kami punya screening seperti apa kalian punya seperti itu. Proses wawancara itu berlaku untuk paspor yang masih berlaku gitu Pak. Iya sama semuanya. Atau misalnya sudah 1 tahun gitu. Nah tetap sama semua akan ikut wawancara semuanya pasti. Kan di situ tadi prosesnya kan ada itu ambilan biometri, wawancara semua ada. Dan itu ada 3 keputusan seperti itu. Ya. Izin menambahkan Pak terkait masalah yang tadi. Ya, mohon maaf Pak, izin menambahkan terkait yang tadi. Saya berpikir begini Pak terkait masalah untuk persyaratan. Apakah memang
perlu diberikan sebuah tambahan syarat. Di situ mungkin bisa syaratnya mungkin untuk pasporisasi ini bagi WNIO yang kaburnya 1 tahun ke atas gitu. Karena saya khawatir ketika pasporisasi ini mensugesti teman-teman yang belum kabur atau yang masih di syarikat tersugesti untuk kabur karena mungkin ketidakpahaman atau mereka tidak menerima informasi yang utuh, yang akhirnya ini nanti akan menimbulkan sisi sensitif begitu Pak. Terima kasih atas masukannya. Mungkin kami akan mengecek itu, nanti kami akan diskusi bahwa memang kita harus kasih bahasa benar juga. Kita terima kasih atas sarannya juga. Ya baru datang terus kabur langsung bikin paspor, itu jadi itu. Nanti kita kan efeknya tidak ada. Ya mungkin kita kasih batasan di tahun yang datang tahun 2000 atau 2019 baru usaha kan gitu aja. Nanti kita belum pastikan, nanti kita akan diskusikan lagi. Ini kan masih ada waktu nanti seperti itu. Nanti itu di level kita nanti kita akan sampaikan seperti itu. Ya, supaya pembelajaran kepada warga kita bahwa tidak serta-merta kita mentoleransi seperti itu. Jadi tiba-tiba ini terus langsung kita ini seolah kita malah mendorong mereka untuk kabur. Gitu. Iya, betul Pak. Ditangkap yang malah kurang baik kan. Oke, makasih. Mungkin yang lain saat corona kan ada itu kan. Saat corona kan pada kabur itu karena kan tidak dapat kerjaan apa itu, mungkin dia bisa diterima lah. Tapi kalau baru datang langsung amalia yang lupa kan itu dari Riyadh baru datang 3 bulan kabur, itu langsung dipikirin dia enggak lah, kita juga tahu banyak yang nggak boleh. Untuk yang dulu, ya terima kasih ini atas masukannya terkait dengan yang dulu. Memang untuk beberapa kota dengan wilayah yang cukup jauh, tapi misalnya seperti Madinah dan Hamis dan Abaha, kami mempertimbangkan untuk menyelenggarakan yandu khusus untuk pasporisasi ini. Tapi waktunya memang belum fix, kemungkinan di akhir-akhir November atau di awal Desember. Gitu. Tapi memang kalau melihat di Mekah, kami bisa pertimbangkan untuk membuat yandu di Mekah. Tapi untuk saat ini saya rasa karena Mekah juga jaraknya tidak terlalu jauh ya dari Jeddah Pak gitu, mungkin teman-teman bisa disuggest untuk datang saja dulu ke KJRI Jeddah gitu, karena nanti takutnya menunggu gitu belum, kita kan masih melihat ini nih, masih melihat karena untuk penyelenggaraan ini kan kegiatan khusus ya, pemberian paspor untuk WNI overstayer. Namun kita tidak menghentikan pelayanan harian yang sudah ada. Jadi tempatnya akan beda. Pelayanan harian, ketenaga kerjaan, konsuleran, SKL, surat kematian, dan pembuatan paspor yang setiap hari ada, itu akan tetap berjalan. Untuk program ini khusus, kita selenggarakan di gedung yang berbeda. Karena alhamdulillah kita ada tempat, ada sarana prasarana yang cukup gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menyelenggarakan kegiatan di luar kota, kita harus memperhatikan salah satunya adalah masalah SDM KJRI Jeddah juga. Jangan sampai nanti kita sibuk mengurusi semua SDM kita kerahkan untuk pasporisasi sudah, kemudian untuk kegiatan yang sudah, kemudian nanti penanganan kasus dan lain-lainnya malah tidak tertangani gitu. Tapi terima kasih atas masukannya, nanti bisa kita pertimbangkan di situ. Persoalannya bukan masalah jarak jauh, ya. Iya, persoalannya bukan masalah jarak jauh atau dekatnya Bu ya. Yang masukan dari WNI yang di Mekah yang saya temui, yang hampir 2.000 orang itu banyak sekali Bu yang mengeluhkan karena faktor keamanan, bukan masalah jarak. Kita kan melewati taftis ya. Di situ yang keluhannya di situ. Jadi mohon dengan sangat gimana yang terbaik lah gitu. Terima kasih.
Saya kira ini masukan baik ya. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Saya kira 2000 itu jumlah yang sangat signifikan. Selama ini kita memang belum mengadakan yadu di Mekah dengan pertimbangan jaraknya yang tidak terlalu jauh. Tapi ternyata ada faktor lain yang membuat teman-teman ini juga kesulitan untuk terjadi. Saya kira ini nanti kita pertimbangkan aja. Atau kan nggak jauh. Saya kira bisa kita selesaikan di situ. Cek, ya. Oke, jadi ya saya kira itu dulu ya. Apalagi justru teman-teman yang ada di tetangga dekat malah tidak terlayani ya, karena mereka takut ke sini kan. Saya kira nggak baik juga. Oke, nanti kita. Baik, oke, kita lanjutkan ya untuk sesi ketiga. Ini tadi saya sudah lihat dari yang pertama kayaknya ini yang wajib putih asiran dulu ya untuk sesi ketiga ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sirot, Ketua Komunitas Ruber atau Orwes Bersolawat. Pertanyaan kami pertama yaitu yang sudah bikin SPLP untuk pulang, cuman mereka tidak jadi pulang. Apakah SPLP yang masih berlaku itu yang baru-baru ini Pak, apakah bisa untuk bikin paspor? Yang kedua, nantinya kalau saudara-saudara kita yang masih lama di sini yang sudah membuat paspor, apakah bisa diperpanjang untuk kedepannya? Sebelum kami akhiri pertanyaan kami, minta izin Bapak Pimpinan, karena teman-teman kami dari tadi kayaknya sudah dingin, pinggirnya sudah ada yang bolak-balik, mungkin izin 3 menit bisa berselawat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kita berdiri, kita berselawat karena bulan ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Bapak pimpinan KJRI dan seluruh yang ada di sini, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi, mudah-mudahan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berselawat berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya
Allahumma sholli ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Sirat yang sebagai Ketua Ruas Bersolawat. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan soal mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan bahwa tadi Pak ada yang pertanyaan dari Pak Sirat itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi ada dari ibu-ibu yang pertama. Ada lagi yang bisa mewakili dari yang lainnya? Mungkin ibu-ibu masih ada? Kalau nggak ada kita lempar ke bapak-bapak. Kayaknya ini sebentar dari NTB. Dari mana nih? Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ade dari Ormas Pemuda Pancasila yang berada di Kota Jeddah. Saya mau nanya Pak masalah persyaratan bagi yang punya anak suaminya orang luar. Itu apakah cukup sama ibunya dokumennya, apakah harus sama bapaknya tersebut? Yang kedua yang saya tanyakan bagi orang yang sakit, orang tersebut apakah sebagai petugas dari pihak KJRI datang ke rumahnya atau harus orang sakit datang ke KJRI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang satu lagi yang bersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Meden yang kami muliakan dan kita hormati, Bu Neni yang kita hormati, Pak Denny yang kita cintai, kawan-kawan sahabat-sahabat yang saya sayangi semuanya. Alhamdulillah setelah baca salawat kita lebih adem. Amin. Pak Ujen hanya sedikit mohon pencerahan. Kalau disebut Pak Dubes, ketika ada nanti Pak Dubes di sini, bagaimana MC menyebutkan apakah Dubes Riyadh dan Dubes Jeddah? Sejak kapan diberi sebutan berlaku Pak Dubes, dan mulai kapan ditinggalkan sebutan Bapak Konjen? Mohon pencerahan karena ini di luar tema sosialisasi, tapi menambah wawasan sedikit banyak bagi orang awam. Yang sudah mengerti alhamdulillah, yang belum mengerti mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan. Terima kasih. Kami persilakan Pak, mungkin pertanyaan 1 dan 2 tadi, yang ketiga nanti yang Pak Menjen akan menjawab. Terima kasih. Yang pertama masalah nanti apakah bisa diperpanjang lagi? Nah, ini kan ini Pak. Jadi program yang ada itu nanti kebijakan yang selanjutnya. Jadi seperti apa? Jadi sekarang aja dulu kita data dulu. Ya nanti kalau misalnya ada pemutihan juga atau pemberian tafsir auto yang dari sini, yang perbaikan status dari sini kan sudah bermanfaat. Jadi jangan dipikirkan yang ke depan dulu. Yang saat ini aja dulu. Seperti itu. Nah, intinya semua dokumen yang dilakukan bisa dilakukan penggantian paspor, bukan perpanjangan ya. Penggantian intinya bisa. Cuma kita kebijakannya nanti memastikannya seperti apa, dalam rangka perlindungannya seperti apa. Kita lihat situasi dan kondisinya. Yang kedua terkait dengan masalah anak perkawinan campuran. Pertama, nah itu nanti itu konsepnya adalah di kami dan di AHU. Kalau kita lihat dulu nikahnya resmi apa enggak, terdaftar apa tidak. Satu. Nah kalau memang tidak terdaftar dan tidak tercatat oleh negaranya mereka atau negara kita, yaitu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dari perkawinan campuran itu adalah warga negara Indonesia yang tidak terdaftar, yang pernikahannya tidak sah, maksudnya tidak sah secara negara. Kalau secara agama kan sah. Nanti secara undang-undang itu adalah warga negara Indonesia. Ya dokumen ibunya seperti itu. Tidak alangkah baiknya semua dokumen orang tuanya juga kita diserahkan kepada kita, jadi tidak tidak menjadi miskomunikasi. Nanti akan ditanya, gak akan mungkin kan wajahnya Indonesia ini, bapaknya orang Indonesia, gak akan mungkin. Jangan bohong-bohongin kami lah. Siapa bapaknya sudah di Indonesia, dari mana, di Madura,
Lah kok hidungnya aja beda, orang hidung bukan hidung orang Indonesia, Pak. Pakai dibohong-bohongin lagi. Nggak, jujur aja. Kami akan kasihkan tahu yang terbaik, solusinya apa. Tapi jangan datang ke sini, Pak. Ini Pak, bapaknya sudah di Indonesia. Wajahnya aja wajah Arab, masuk bapak di Indonesia. Ya, jangan pula bawa nanti ada orang nikah dengan orang Arab Saudi, warga negara Saudi ya. Jangan, Pak. Karena sudah kejadian, nanti kita dituduh apa? Menculik anak. Karena walaupun nikahnya belum resmi, kewajiban dari warga negara Saudi itu untuk meresmikan istri sama anaknya. Kalau enggak kan sudah tahu kan, ada dendanya kan, mereka takut juga itu polisi. Makanya mereka akan buka yang untuk pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara Saudi saat ini ada istilahnya perbaikan, harus lapor. Kalau nggak lapor ya didenda seperti itu. Jadi untuk anak pada prinsipnya kalau dia pernikahannya belum diakui sama negara, itu adalah warga negara Indonesia. Anaknya tersebut warga negara Indonesia. Kapan itu? Yang lahir setelah 1 Agustus tahun 2006. Yang sebelum 1 Agustus 2006 bagaimana? Itu ada prosesnya tersendiri. Nah seperti itu. Jadi yang setelah pernikahan mixed marriage, itu pernikahan campuran setelah 1 Agustus 2006, itu kalau pernikahannya itu resmi, itu bisa dua warga negara. Tapi kalau pernikahannya nggak sah, ya sudah, itu warga negara Indonesia tanpa melihat tahun-tahunnya. Tapi yang resmi itu harus diperhatikan, terdaftar, dia punya hak, anaknya punya hak 2 warga negara. Seperti itu. Tapi kalau pernikahannya nggak tercatat, ya sudah warga negara Indonesia. Mau lahirnya kapan segala macam, ya udah warga negara Indonesia. Seperti itu. Tapi juga jangan bohong-bohong. Sudah ada surat nikahnya di sini. Terutama ini yang warga negara Yaman sama warga negara itu ya, Bangladesh ya, sama Burma itu resmi semua, itu ada itu semuanya. Dibohong-bohong. Nanti ada solusinya, ada menyatakan menjadi warga negara Indonesia, repatriasi bisa gitu. Yang terakhir, ini Pak Bajin izin. Masalah nomenklatur. Terima kasih. Jadi saya sejak Januari 2022. Jadi begini, Menteri Luar Negeri atau pemerintah Indonesia sejak Januari 2022 menetapkan bahwa Konjen RI di Jeddah juga menjadi perwakilan tetap Indonesia untuk OKI. Nah, sebelumnya yang namanya perwakilan tetap atau perwatak untuk OKI itu dirangkap oleh duta besar kita yang ada di Riyadh. Nah, sejak tahun 2022 diputuskan agar supaya Konjen RI di Jeddah merangkap perwakilan tetap atau wakil tetap RI untuk Jeddah dengan gelar duta besar. Dengan gelar duta besar. Nah, jadi gelar duta besar saya untuk OKI, tapi tetap saya juga berhak untuk menyandang gelar duta besar. Itu sejak Januari 22 dari tahun ini ya. Nah, sedikit kenapa kemudian pemerintah kita menetapkan Konjen RI juga merangkap sebagai wakil tetap RI untuk OKI. Lebih kepada masalah praktis, Pak, dan juga penghematan juga. Selama ini sidang-sidang di OKI itu lebih banyak dilakukan di Jeddah. Nah, teman-teman di Riyadh itu kalau ke sini ya kan ongkos juga. Selain waktu juga ongkos, mahal. Dananya besar. Nah, akhirnya kemudian Menlu menetapkan Konjen RI di Jeddah merangkap sebagai wakil tetap RI di OKI dengan gelar duta besar. Nah, oleh karena itu saya juga berhak untuk menyandang duta besar. Tapi bukan kemudian saya juga duta besar, enggak juga. Kalau ada duta besar yang di sini yang untuk OKI, untuk Saudi, ya nggak apa-apa, sama-sama duta besar. Tapi beliau adalah duta besar untuk luar biasa dan berkuasa penuh untuk Arab Saudi di sini. Saya duta besar untuk OKI. Oke. Jadi kalau dua-duanya di sini ya beda duta besar, Pak, sama-sama duta besar, tapi beliau untuk Arab Saudi, saya untuk OKI. Ini sama dengan duta besar kita misalnya untuk PBB, Pak, di New York.
New York itu ada duta besar kita untuk Amerika Serikat yang kedudukannya di Washington. Ada juga duta besar kita yang untuk PBB yang kedudukannya di New York. Jadi di sana juga ada duta besar Pak, 2. Sama juga di Swiss. Di Swiss itu ada duta besar kita yang untuk Swiss yang kedudukannya di KBRI yaitu di Bern. Ada juga duta besar kita yang di Jenewa. Itu untuk PBB. Kan PBB ada 2 Pak, kantor PBB di Jenewa, satu lagi kantor PBB di New York. Itu di situ ada 2 duta besar juga. Nah di sini sama. Sekarang pemerintah kita menetapkan ada duta besar di Arab Saudi, ada duta besar di Jeddah. Jadi clear Pak, sama, satunya sama, ya. Itu Pak ya. Jadi kalau nggak beda Pak, tugasnya beda. Saya untuk UKI, beliau untuk Arab Saudi. Itu Pak ya, Pak Imran ya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi acara sosialisasi apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Onjen dan Pak Ahmad Zaini dan Pak Ibu Neni. Mudah-mudahan dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia melalui Bapak Ibu sekalian ini, dan mudah-mudahan nanti tidak miss untuk penyampaiannya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara yang terakhir yaitu lonceng janji temu pelayanan pasporisasi yang akan disampaikan oleh Duta Besar. Kepada Bapak Eko Hartono kami persilakan. Baik Ibu sekalian, hari ini kita akan memulai proses janji temu ya untuk kegiatan pemberian paspor ini ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya membuka atau memulai proses janji temu untuk kegiatan pemberian paspor bagi WNI overstay di wilayah KJRI Jeddah. Ya, bismillah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mohon dukungan dari Anda semua. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu sekalian acara sosialisasi pada siang hari ini. Sampai ketemu di acara mendatang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian, menu santap makan siang